Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suhaila Mufida dari program studi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh peserta didik dibagi menjadi dua macam, yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skill dan keterampilan berpikir tingkat tinggi higher order thinking skill. Yang pertama adalah lower order thinking skill. Lower order thinking skill atau LOTS adalah sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Biasanya, siswa yang menerapkan metode LOTS akan mendapatkan informasi atau materi belajar dengan cara menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan-arahan dari orang lain. LOTS memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, ada kelebihan LOTS. Kelebihan LOTS yang pertama adalah lebih mudah berpikir hal-hal yang bersifat eksplisit. Yang kedua, fokus pada satu materi. Yang ketiga, mempunyai referensi belajar yang terarah. Kemudian ada kekurangan LOTS. Yang pertama, kurang mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis pada materi yang dipelajari. Yang kedua, kemampuan kognitif dan penalaran kamu sulit berkembang. Yang ketiga, lemah dalam memahami konsep pelajaran dan menentukan hubungan antar konsep. Yang keempat, kurang bisa mengerjakan soal HOTS. Dan yang terakhir, cenderung mudah bosan dan jenuh saat belajar. Cara belajar seperti ini menjadi kurang efektif karena kamu hanya tahu materi yang kamu pelajari saja, tapi tidak paham konsep dan penerapannya seperti apa. Akibat tidak paham dengan konsep materinya, ingatan materi yang kamu dapat melalui proses pembelajaran LOTS cenderung tidak bertahan lama. Selanjutnya adalah higher order thinking skill. Higher order thinking skill atau HOTS yaitu suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari HOTS adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki, serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Peserta didik harus didorong dan dikembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya, harus mempunyai kemampuan berpikir yang tinggi untuk menyelesaikan suatu masalah yang kompleks, tidak sekedar menghafal pelajaran, tapi mampu menganalisis dan mencipta. Selanjutnya adalah keterampilan proses. Pembelajaran yang baik tidak hanya menilai atau melihat seorang peserta didik dari hasil belajar yang dicapainya semata, tetapi harus lebih mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilannya, terutama keterampilan dengan menggunakan proses dan prinsip keilmuan ilmiahnya. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan keterampilan proses menekankan pada penumbuhan dan pengembangan sejumlah keterampilan tertentu pada diri peserta didik sehingga mampu memproses informasi untuk memperoleh fakta, konsep maupun pengembangan konsep dan nilai. Yang terakhir adalah keterampilan berkomunikasi. Komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan sebagai implementasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan sosial yang harus dikuasai dalam dimensi IPS, selain kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Komunikasi yang berlangsung dalam proses pembelajaran bukan sekedar bagaimana seorang guru menyampaikan bahan ajarnya, tetapi dilakukan untuk mengembangkan peserta didik menjadi seorang pribadi yang utuh, seperti menyelesaikan permasalahan bersama-sama dalam kelompok, serta menumbuhkan semangat saling membelajarkan di antara sesama peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya dengan jelas, efektif, dan kreatif.
Komunikasi dalam pembelajaran akan membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif karena terbangun komunikasi antara guru dengan peserta didik ataupun di antara sesama peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian penjelasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.